Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa di 418191200074. Di sini sengaja video ini saya buat untuk memenuhi tugas yaitu ujian akhir semester dengan mata kuliah Komputer Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu. Di sini untuk soal ujiannya berupa soal IC ya, dan di sini ada 6 pertanyaan. 6 pertanyaan yaitu yang pertama, soal pertama sebutkan sifat-sifat dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual beserta jelaskan masing-masing. Yang kedua, soal nomor 2 sebutkan dan jelaskan A. Hak kekayaan industri dan B. Hak kekayaan teknologi informasi. Yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh etika profesi di bidang IT. Dan soal nomor 4, jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Soal nomor 5, bagaimana perkembangan kejahatan komputer saat ini, berikan contoh kasus yang menggunakan UU ITE. Dan untuk soal nomor 6, jelaskan secara singkat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan. Nah, di sini kami sudah menjawab dari soal-soal tersebut. Di sini jawaban soal nomor 1 adalah sifat-sifat dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama atau A ini memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Jadi apabila telah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi ada pula yang setelah habis, masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. Yang B, bersifat eksklusif dan mutlak. Jadi hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang haki mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. Nah, ini untuk jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama atau A, ini hak cipta copyright, ya, hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang B, yaitu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Ini berikut adalah jenis perlindungannya. Yaitu yang A adalah hak merek atau trademark. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. B. Rahasia dagang atau trade secret. Ya, rahasia yang dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Untuk desain tata letak sirkuit terpadu atau sirkuit layout, sirkuit terpadu adalah suatu produksi dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalam terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakannya 3 dimensi tersebut dimaksud untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Untuk yang D, perlindungan
varietas tanaman atau plant variety, hak perlindungan varietas tanaman atau PVT adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang E adalah hak paten. Paten adalah hak khusus yang diberikan kepada negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk lama waktu tertentu dilaksanakan sendiri penemuan tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya, yang ada di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang paten. Soal nomor 2, jelaskan dan sebutkan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak eksklusif yang dimiliki seorang setelah melakukan pendaftaran, sehingga memungkinkan pemiliknya untuk melindungi produk, tanda, invensi, desain, dan sejenisnya secara hukum. Hak eksklusif tersebut memberikan pemegang hak untuk mencegah orang lain menggunakan tanda, invensi, atau desain yang dilindungi. Namun pemegang hak eksklusif dapat memberikan lisensi untuk penggunaan aset yang dimilikinya dan memperoleh sejumlah royalti sebagai imbalannya. Yang B adalah hak kekayaan teknologi informasi, merupakan hasil pemikiran dan budidaya manusia yang perlu mendapat perlindungan hukum dari pembajakan maupun tindakan ilegal lainnya. Soal nomor 3, etika profesi di bidang IT adalah norma-norma atau aturan-aturan manusia dalam menjalankan profesi atau pekerjaannya dalam hal bidang IT, dan selalu mempertimbangkan tindakan dalam melakukan pekerjaannya tersebut, serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya. Contoh etika profesi di bidang IT yaitu pada kasus jual beli online, transaksi yang terjadi pada pasar online harus memiliki aturan yang jelas untuk ditaati oleh penggunanya, baik itu penjual atau pembeli. Dan untuk setiap para pemilik bisnis online yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi harus menjalankan semua kegiatan sesuai moral dan etika profesi yang dijunjung untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna platform baik penjual atau pembeli. Soal nomor 4, jawabannya adalah masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Jawaban soal nomor 5 adalah perkembangan kejahatan komputer saat ini adalah meningkat tajam ya, menurut saya meningkat tajam, apalagi pada saat awal pandemi sampai sekarang. Karena cybercrime juga menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Modusnya juga kian beragam, seperti oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban pandemi, pencurian data, dan pembobolan rekening. Hal ini merupakan hal yang harus diwaspadai secara bersama, mengingat tindak kejahatan ini tidak memandang bulu. Nah, di sini untuk contoh kasus yang menggunakan UU ITE adalah kasus pada Saudara Buniani sehubungan dengan penyebaran video pidato Basuki Cahayapurnama atau Ahok ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI pada tahun 2016. Berdasarkan laman berita nasional kompas.com, Buniani mengedit video BTP ketika sedang berpidato, di mana pidato tersebut menggunakan salah satu ayat surat Al-Maidah. Jadi video tersebut diedit sehingga dianggap memiliki makna berbeda. Meskipun Buniani membantah melakukan hal tersebut, perbuatan Buniani tersebut dinilai memenuhi unsur pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan dijatuhi hukuman penjara 1,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Bandung. Dan soal terakhir atau jawaban di nomor 6 yaitu kita menjelaskan secara singkat tentang kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan. Tugas pengabdian masyarakat ini kami laksanakan pada tanggal 14 November 2021 bersama rekan saya Reza untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah komputer masyarakat. Kami ngambil tema cara berjualan live online dengan media sosial Facebook. Sasaran kami adalah para karyawan hotel dan masyarakat di sekitar Hotel Dasaputra Kota Sumedang. Melalui media Zoom meeting, kami sharing dengan mereka bagaimana cara berjualan secara live online melalui media sosial Facebook. Kami jelaskan kepada mereka dari mulai apa yang dimaksud live streaming,
pengertian live streaming, keuntungan berjualan live online melalui Facebook, cara membuat konten yang fresh, membangun brand, dan bagaimana cara jika mau berjualan live online dengan Facebook. Kami juga ajarkan ke mereka siapapun jika ingin memulai live streaming, dari mulai peralatan apa saja yang perlu dipersiapkan, tips dan trik cara berjualan live online dengan Facebook, supaya menarik dan banyak yang menonton. Dan terakhir, cara tutorial bagaimana langkah-langkah mengoperasikan aplikasi Facebook pada handphone Android sampai mereka benar-benar bisa live online di media sosial Facebook. Karena dengan cara berjualan online di Facebook, kita bisa berinteraksi langsung dengan customer. Banyak promo yang bisa kita tawarkan dan sangat cepat membangun brand awareness. Antusias mereka cukup bagus dan kami sudah mendapat kabar baik kalau mereka sekarang sudah mulai ada peningkatan penjualan mereka dengan memanfaatkan live online pada media sosial Facebook. Terima kasih. Mudah-mudahan jawaban saya bisa memuaskan Ibu Sarwati Rahayu, ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.